Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi bangun tidur, baca pesan-pesan yang masuk. Yang muncul itu adalah gempa bumi di Majene. Ratusan orang yang luka ya, yang berat ringan. Kemudian ada beberapa orang yang meninggal. Bangunan yang rusak cukup banyak. Semoga keprihatinan ini tidak menambah korban lagi dan tidak terjadi gempa susulan yang lebih besar, sehingga bisa ditangani segera. Dan harapannya adalah kepada teman-teman yang biasa turun ke lapangan ya, untuk di Iluni UI, Iluni FTUI, kemudian juga Bang Andi Sahrandi yang biasa dengan timnya Jenggala, juga yang lain-lain banyak segera bisa berbuat lah yang ini yang biasa dilakukan gitu kan. Apalagi sekarang kan yang biasa rajin turun ke lapangan itu udah dibubarin gitu kan, karena tidak diperpanjang izinnya. Dan itu semoga juga tidak menutup orang-orangnya atau teman-teman yang memang di dalam dirinya sudah terbiasa melakukan bantuan kepada korban-korban bencana. Jadi kalaupun mungkin tidak menggunakan organisasi tapi sebagai personal gitu kan, dengan cara yang pengen nolong orang gitu kan, semoga ada jalan lah bisa intinya membantu korban di lapangan. Karena korban ini saat ini itu untuk bencana tidak hanya di Majene, tetapi juga terjadi di Kalimantan Selatan. Yang banjir ya sampai 2 meter juga, ada beberapa sungai meluap. Itu juga kelihatannya banyak rumah tenggelam, kemudian juga kerusakannya lumayan, sehingga mudah-mudahan nanti bisa terbantu juga. Yang sebelumnya kita tahu juga di Sumedang ada longsor ya, 12 orang yang diketahui kemarin tertimbun, kemudian juga ada kerusakan. Dan semoga juga bisa terbantu lah, dan tidak makin repot setelah bencana ini, tetapi bisa tertolong. Begitu juga yang keluarga penumpang Sriwijaya ya, yang pasti prihatin dan sedih itu kan, sekarang sedang menunggu proses evakuasi, kemudian juga pendataan ya, kepastian tentang saudara-saudara yang jadi korban. Turut berduka cita kepada semuanya. Kemudian juga saya mendoakan supaya yang ditinggalkan tabah, sabar, kemudian juga dimudahkan Allah, ada jalannya, sehingga kehidupan ini tetap bisa dijalani dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman semua, saudara-saudaraku sekalian, memang sejak 2020 ini kalau kita lihat wajah dunia setelah terkena pandemi COVID-19 ini muram. Banyak yang terkena. Kemarin di Indonesia saja udah di atas 900.000 gitu kan. Jadi yang meninggal 23.000 lebih gitu kan, dan itu terus berjalan. Ini berat, sungguh-sungguh berat, karena berdampak bukan hanya kepada kesehatan saja, tetapi juga kepada banyak hal yang lain. Akibat perekonomian ini nggak lancar, tentu jadi banyak hal terimbas. Sedih tentunya. Walaupun begitu, kalau kita lihat juga secara terbuka dan apa adanya, tetap saja perbedaan pendapat di antara umat manusia itu luar biasa gitu kan terjadinya. Dan saudara-saudara sekalian bisa lihat bagaimana di Amerika misalnya, bukan hanya ketika setelah pemilihan presiden
tidak adem gitu kan, tapi terjadi perbedaan pendapat juga. Begitu juga sebelumnya, dan itu memperlihatkan bahwa ketika pikiran, emosi, kemudian juga aksi lebih dikedepankan, yang terjadi itu malah benturan yang lebih luar biasa gitu. Jadi itu sebaiknya jadi pelajaran lah buat kita di negeri ini gitu kan. Karena saya walaupun sering baca gitu kan, orang-orang yang hidupnya baik gitu kan, rezekinya banyak, pintar, itu seperti sungguh yakin dengan pendapatnya atas semua yang terjadi ini, sehingga meremehkan yang lainnya gitu kan, terus menganggap tidak ada, bahkan menghina-hina gitu kan. Kalau saya melihat itu pilihan. Jadi barangkali juga untuk saudara-saudara yang lain ketika melihat seperti itu, jangan dimasukkan ke dalam hati gitu kan. Tetapi kalau misalnya Anda sudah terbiasa memberikan informasi, memberikan peringatan, lakukan saja terus gitu kan, dengan cara yang baik, cara yang sopan. Kalaupun Anda dihina-hina, dilecehkan maupun dianggap enteng, saya kira itu biasa. Kenapa biasa? Karena pengalaman dari sejak peradaban ini Anda, semua yang mengajak kepada yang lebih baik atau kebenaran itu pasti diperlakukan seperti itu gitu kan. Jadi ketika Anda mengajak, menulis, itu pasti diperlakukan seperti itu. Sehingga yang paling baik adalah memberikan contoh saja. Kemudian juga ketika diminta komunikasi atau informasi, sampaikan saja dengan cara yang baik dan sopan, tidak usah menyindir, tidak usah merendahkan, apalagi merasa diri paling benar, karena sudah pasti yang paling benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manusia biasa ini tentu ada ruang-ruang di mana kita tidak bisa menjangkaunya gitu kan. Dan ini juga barangkali sekaligus juga sebagai peringatan lah ya kepada saudara-saudara yang terlalu cepat, atau misalnya mohon maaf ini menyatakan wah dunia sekarang sedang diazab, ini sedang disiksa karena berbagai kelakuan umat manusia yang sudah tidak terkendali gitu kan, luar biasa kekacauannya, sehingga sekarang sedang diazab dan disiksa. Begitu yang terjadi di seluruh dunia gitu kan, di berbagai negara, berbagai komunitas. Kalau saya mungkin untuk orang-orang yang pintar, yang ahli, mereka membaca tanda-tanda gitu kan, tanda-tanda. Tapi kalau saya pribadi, marilah itu kita lebih persepsikan sebagai peringatan supaya kita memperbaiki diri gitu kan. Kalau saya jadi arahnya mendingan ke situ gitu. Karena kalau ketika kita bilang diazab, itu sepengetahuan saya, apa yang diazab itu betul-betul yang maha kuasa atau Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan gitu. Jadi kalau kita manusia, kita hanya mampu menganalisis, kemudian tumbuh persepsi, judgment. Jadi karena kita bukan hakim, bukan pemegang kebenaran, jadi alangkah baiknya kejadian-kejadian seperti itu dalam kerangka positif saja, bahwa itu untuk peringatan, supaya justru hasilnya perbaikan yang terjadi kepada kita semua dan diri kita sendiri terutama, dan keluarga gitu kan. Karena situasinya sudah prihatin, sedih gitu kan. Jadi kalau kita menambah-nambah lagi dengan pernyataan-pernyataan yang bisa merusak perasaan orang, kemudian juga harapan dan lain-lainnya, itu mungkin malahan jadi menyinggung atau istilahnya menyakiti yang lainnya lagi. Jadi sebaiknya sih positif saja. Kemudian di dalam kerangka ketika disakiti atau dilecehkan dan yang lain-lain, barangkali juga
kita wajib berpegang kepada siapapun yang memberikan peringatan dengan itikat baik, hanya menyampaikan dengan cara yang baik dan tidak mempermalukan, sampaikan saja dengan cara yang baik. Karena ini bukan cerita penaklukan, ini bukan cerita tentang penguasaan gitu kan. Jadi ketika mereka terbuka kemudian juga melaksanakan apa yang disarankan atau didakwahkan lah, itu harus jadi pengikutnya, tidak gitu kan. Jadi sekarang ini sampaikan saja kebenarannya yang paling penting gitu kan. Karena itu pun kalau kita lihat lebih jauh, nanti pada akhirnya tergantung kepada pribadinya mereka sendiri untuk menyadari bahwa yang mereka lakukan itu tidak sebagaimana seharusnya. Kemudian di sisi lain mereka itu harus ada mekanisme di mana mereka berdoa dan berusaha untuk membukakan hatinya sendiri gitu kan. Jadi bukan kita yang membukakan hatinya, kita nggak mampu. Karena kita sebagai manusia sendiri gitu kan, itu nggak mampu untuk membukakan hati kita sendiri. Jadi kita berdoa, berusaha kepada kebaikan dan berdoa kepada Allah atau Sang Pencipta, kita minta hati kita dibukakan. Jadi untuk bisa menilai yang baik dan benar, kemudian juga mendapatkan hidayah dan inayah supaya berada pada langkah-langkah yang benar itu kan, yang diridhoi, yang membawa berkah. Seperti itu gitu kan. Nah, oleh karena itu sebaliknya, ketika ada yang bertentangan, ketika ada yang menunjukkan sesuatu yang berbeda, kemudian ugal-ugalan, maka kita pun tidak berhak untuk melakukan proses kasarnya, berargumentasi dengan kasar, keras, kemudian juga mempermalukan, sehingga mereka tidak berkutik, dan dengan harapan bahwa argumen yang disampaikan oleh kita gitu kan, atau dakwah atau kebaikan yang disampaikan oleh kita menjadi diyakininya. Itu nggak boleh gitu kan. Jadi kembali lagi, menyampaikan kebenaran itu bukan penaklukan, menyampaikan kebenaran itu bukan juga mengumpulkan pengikut, apalagi untuk sebuah kekuasaan, untuk sebuah kenikmatan. Tidak begitu gitu kan. Jadi ya disampaikan saja, kemudian ketika bersepakat bersama-sama untuk melakukan hal yang baik secara bersama-sama, itu adalah luar biasa gitu. Artinya dari doa Allah di situ, sehingga bersama-samalah melakukan berbagai kebaikan itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ulang, yang paling baik itu bukan menegur, bukan mengkritik, bukan menghina, bukan merendahkan orang lain yang tidak melakukan apa yang dipikirkan gitu kan, atau kita yakini. Bukan itu, tapi semua yang diyakini dan dipikirkan itu baik, itu alangkah tepat ketika itu justru ditanamkan di dalam diri kita masing-masing dulu gitu kan, dikembangkan di dalam kehidupan kita, dikembangkan di dalam keluarga kita, dikembangkan di dalam komunitas. Nah, ketika itu tumbuh, kemudian terjadi dan membesar, maka itu akan menjadi panutan untuk yang lain-lainnya. Sehingga yang paling sederhana adalah tolong-menolong itu, yang ada di lingkungan itu, bagaimana kehidupannya, bagaimana saling menolong, berbagi, kemudian menyemangati, menghidupi, kemudian juga tumbuh besar bersama. Jadi itu semuanya berdasarkan nilai-nilai keyakinan tadi gitu kan. Jadi dunia ini sudah luar biasa canggih gitu kan, kalau kita lihat kekuasaan yang sekarang ada dimiliki para raja-raja dunia gitu kan, pasti tahu lah nama-nama besar gitu kan, yang kekayaannya triliunan dolar, kemudian juga
karyawannya atau perusahaannya itu bisa jutaan orang dan berpengaruh kepada mungkin ratusan juta orang bahkan miliaran orang. Nah, mereka itu adalah raja-raja dunia, itu untuk di tingkat dunia. Tentu saat-saat ini ada juga raja-raja atau petinggi yang kuat lah ya di tingkat negara gitu kan, kemudian di tingkat provinsi, kemudian turun lagi di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat kecamatan, dan terus makin lemah. Jadi ini sebetulnya strukturnya sudah sangat rumit kalau kita bicara lebih terstruktur, lebih analitikal. Nah, oleh karena itu kembali lagi tidak ada perubahan yang sekaligus ketika kondisinya seperti ini gitu kan. Jadi ucapan apa ataupun tindakan itu tidak akan mengubah tatanan ini semua dalam sekejap. Nah, itu harus diyakini ketika di dalam sebuah era itu memang kekuasaan itu atas izinnya. Jadi diberikan sekian lama, sekian periode gitu kan. Jadi ini adalah zaman yang seperti itu gitu kan. Jadi Namrud ada periodenya, Firaun ada periodenya, Indonesia dulu dijajah sampai 350 tahun itu ada periodenya. Nah, sekarang Indonesia ini merdeka gitu kan. Nah, berapa lama kita akan merdeka, berapa lama kita akan bertahan, Allah yang ngasih izin, kita yang berusaha dan berdoa gitu kan. Jadi apakah bangsa ini akan 1000 tahun gitu? Kalau saya berdoa berharap sepanjang zaman bangsa Indonesia ini ada. Dan itu bukan omong kosong ya, artinya mari kita lihat ke belakang. Dulu itu ada Mesopotamia, ada Babylon, ada kerajaan Mesir kuno. Di sini pun ada Pajajaran, ada Sriwijaya, ada Majapahit, ada Pakuan, kemudian juga ada banyak penguasa-penguasa ya. Ada Sultan Haji di Riau juga gitu kan, ada Pasai di Aceh gitu kan. Semua itu terjadi, dan marilah kita pandang bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika sebuah bangsa, komunitas itu tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri, maka mereka akan digantikan oleh bangsa yang lainnya gitu kan. Jadi itu sesungguhnya sungguh nyata dan nggak bisa ditahan dengan caranya itu semua berganti. Tentu kita belum tahu bagaimana persisnya kejadian yang menimpa United States of America gitu kan hari ini. Apakah setelah ini di sana California pecah gitu kan, memerdekakan diri, Texas memerdekakan diri, kemudian juga New York yang kaya itu memerdekakan diri. Nah, California itu punya berbagai kekuatan, ada Seattle, ada Hollywood, ada inilah mana udaranya paling enak gitu kan, dan yang lain-lain gitu kan. Kita nggak pernah tahu gitu kan. Tapi tanda-tanda sebuah bangsa itu memang tergantung dari apa yang terjadi di dalam bangsa itu sendiri. Nah, banyak juga orang yang bilang misalnya Amerika lupa setelah Perang Dunia Kedua, ternyata imigran yang datang ke sana banyak sekali, kemudian mereka membangun komunitas-komunitasnya sendiri sehingga keeratan ini tidak terjaga gitu kan. Dan dominasi kulit putih sebelumnya yang sungguh luar biasa mulai terganggu sehingga terjadi perubahan gitu kan. Nah, saya kira itu nanti mungkin ahli-ahli budaya peradaban yang ada di sana akan menyampaikan itu, karena banyak juga ahlinya di sana gitu. Nah, tetapi ketika yang saya sampaikan tadi ada raja-raja dunia, kemudian itu terstruktur sampai ke tingkatan yang lebih kecil, barangkali ketika Amerika Serikat pun bisa goyang, itu membuktikan bahwa proses ini sedang terjadi, dan sangat mungkin bahwa sebuah bangsa atau sebuah negara itu ada umurnya gitu kan. Jadi kita sedang melihat sesuatu. Nah, yang sedang wajib kita cermati, wajib kita pelajari. Tentu
kalau dengan melihat seperti itu, kita di Indonesia ini kita juga harus berhati-hati karena pandemi ini nggak juga seperti akan selesai begitu saja setelah vaksin gitu kan. Kemudian juga ekonominya masih akan jadi problem juga walaupun harus segera diperbaiki. Terus kemudian juga pertentangan-pertentangan yang sekarang sedang terjadi ini gitu kan, termasuk teriakan-teriakan ketidakadilan di berbagai tempat, tebang pilih atau mempertahankan kekuasaan itu terkesan sangat diutamakan dibanding dengan mensejahterakan rakyat banyak gitu kan. Itu namanya pendapat orang lah. Saya sih lebih kepada mengusahakan lebih baik mari kita terus memperbaiki gitu kan, tidak pada pendapatnya itu tadi. Nah, tetapi inilah hal-hal yang harus kita selesaikan bersama-sama. Tentu sebagai bangsa kita harus terus semangat, terus mencari kebaikan ini, terus menerus memperbaiki diri dengan segala kemampuan, dengan segala kesabaran dan ketabahan. Oleh karena itu, alangkah baiknya barangkali ketika mulai dari kampus, mulai bersuara sekaligus mendorong menciptakan berbagai kebaikan dan inovasi. Kampus-kampus di seluruh Indonesia mulai dari Syahkuala, USU gitu kan, terus turun ke Universitas Indonesia, IPB, ITB, Undip gitu kan, kemudian 11 Maret, Unsud, Gajah Mada, UNER, kemudian ITS, kemudian juga Pakuan gitu kan, kemudian juga Hasanuddin, kemudian Mula Warman di Kalimantan, Uhulaheo di Kendari, dan seluruh sekolah gitu kan, Binus, Trisakti, kemudian juga Prastia Mulia. Sekolah-sekolah ini segeralah mengeluarkan rumus-rumus, kemudian juga dorongan-dorongan, ciptaan-ciptaan, sehingga situasi stagnan karena pandemi dan berbagai tekanan ini bisa lepas segera keluar. Dan itu kampus-kampus sekarang ini ditantang untuk itu gitu kan, situasi ini sungguh menantang. Nah, begitu juga NGO-NGO yang ada di negeri ini, marilah kita tidak fokus kepada kekuasaannya, tapi fokus kepada urusan-urusan yang yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang perlu diakselerasi gitu kan, mulai dari FKMTI gitu kan, Walhi, Aman, KPA gitu kan, kemudian juga ISEL, Indef gitu kan, dan semua tokoh itu mari kita fokus di situ. Kenapa perlu fokus di situ? Saya ulangi lagi, tekanan peradaban ini sekarang sedang sungguh luar biasa berat. Jadi kalau kita hanya mengkritik gitu kan, apalagi hanya merasa paling benar, itu mungkin bagus hanya sampai tingkatan menginspirasi. Tetapi paling baik lagi, marilah digerakkan, itu semua digerakkan, tadi termasuk NU, Muhammadiyah, kemudian PGI, kemudian untuk Konghucu, Buddha gitu kan, terus kemudian juga pesantren-pesantren di seluruh Indonesia gitu kan, Dewan Gereja juga, semua bergerak bagaimana bangsa ini bisa bergeliat menahan pandemi, menyembuhkan pandemi, seperti ternyata yang orang India sampaikan, cukup dengan menghirup uap udara itu, kalau mau dikasih sedikit kayu putih tapi sehari 2 kali misalnya kan, itu juga bisa ternyata mereka tidak terkena. Dan ketika itu dicoba benar, itu disosialisasikan. Atau juga yang dari Indonesia dengan probiotik, kemudian juga bakteri, herbal, dan yang lain-lain yang ada di sini yang sekarang sedang berkembang juga. Ada Tibidon juga gitu kan, ada nebulizer juga, dan yang lain-lain. Kembangkan ini secara cepat dan luar biasa. Intinya adalah supaya kesembuhan ini terjadi. Nah, yang terakhir barangkali yang penting juga, tetaplah kita mari hati-hati, walaupun vaksin sudah mulai disuntikan saat ini, untuk lansia itu mungkin di bulan Maret, April barangkali ya, atau Mei lah gitu kan. Tetapi yang kita harus jaga itu jangan juga meninggalkan protokol kesehatan,
terus sudah berani ke sana kemari dengan kerumunan dan yang lain-lain gitu kan. Itu mari kita tetap jaga supaya tetap sehat, tetap selamat, dan kembali lagi mari kembangkan terus saling menghargai, tidak merusak situasi, tidak menghancurkan silaturahmi, tapi justru mempererat, memperkuat kebersamaan dan meningkatkan tolong menolong. Insya Allah bangsa ini akan selamat karena usaha dan doanya, tetapi yang paling utama itu ketika dengan ridho Allah dan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga bangsa ini akan keluar dari krisis yang sekarang sedang menjepitnya, dan ini adalah krisis di seluruh dunia. Demikian, tetap semangat saudara-saudaraku, tetap terus berusaha, tetap terus berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.